warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Tri Purnamasari, NPM 2023200014, Prodi Komputerisasi Akuntansi, Amik Dian Cipta Cendekia, Bandar Lampung. Nah, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Kampus ABA Amik Dian Cipta Cendekia, Bandar Lampung. Dan tujuan video ini selain itu yaitu memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Agni Widya Astuti. Yuk, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Tri Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkenalan kampus ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Di sini saya memiliki 6 bahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada program studi dari ABA Amik Dian Cipta Cendekia, kemudian yang ketiga yaitu ada beasiswa, yang keempat yaitu kegiatan apa saja dari ABA Amik Dian Cipta Cendekia, kemudian yang kelima yaitu ada alumni, dan yang keenam yaitu tentang penerimaan mahasiswa baru 2022. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, jadi ABA Amik Dian Cipta Cendekia adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung, berdiri pada tahun 1997 di bawah naungan Yayasan Dian Cipta Cendekia. Nah, kemudian ABA Amik Dian Cipta Cendekia beralamatkan di Jalan Cut Nyadin, nomor 65 Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Kemudian di sini ABA Amik Dian Cipta Cendekia kita bisa lihat di layar, yaitu ada logo dari masing-masing akademi. Nah, ini ada Akademi Bahasa Asing, dan ini ada juga Akademi Manajemen dan Komputer. Nah, kemudian selanjutnya yaitu visi misi dari ABA Dian Cipta Cendekia. Pertama, visinya yaitu pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi unggul se-LL Dikti Wilayah 2 dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, adanya visi pasti ada juga misi. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pengguna lulus pada era revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa Inggris yang bermanfaat dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kerja dan suasana akademis yang kondusif melalui tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan bermutu. Kemudian, di sini ada juga untuk visi misi Amik Dian Cipta Cendekia. Yang pertama yaitu ada visi. Visinya yaitu di tahun 2026 menjadi perguruan tinggi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi informasi, se-LL Dikti Wilayah Lampung atau Wilayah 2. Kemudian yaitu ada misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan bermutu berbasis kompetensi berstandar nasional dan internasional. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang selanjutnya yaitu di sini ada sosial media dari ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Di sini kita bisa lihat Instagramnya dengan nama Dian Cipta Cendekia, kemudian ada Facebooknya bernama Dian Cipta Cendekia juga. Lalu kita juga mempunyai website, bisa di search ABA Amik Dian Cipta Cendekia atau www.dcc.ac.id. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita ada fasilitas yang ada di ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Yang pertama yaitu lab komputer yang dipenuhi dengan komputer serta wifi yang memadai. Jadi pembelajaran dan proses antara mahasiswa dan dosen tanpa terkendala. Selanjutnya yaitu kita memiliki lab bahasa. Dan ada ruang belajar yang difasilitasi dengan ruangan ber-AC, papan tulis serta tempat duduk yang nyaman. Kemudian di sini juga kita ada perpustakaan. Selanjutnya, fasilitas lainnya yaitu ada digital library, ABA Amik Dian Cipta Cendekia, kemudian ada portal jurnal. Nah, jadi kita bisa mengakses jurnal dan digital library di sini.
Selanjutnya yaitu ada program studi. Di sini saya akan membahas program studi apa saja sih yang ada di kampus ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Yang pertama yaitu pastinya ada dari ABA Dian Cipta Cendekianya D3 Bahasa Inggris dengan sertifikat akreditasi masih C, namun sudah terakreditasi oleh BAN PT. Nah, kemudian dengan D3 Bahasa Inggris itu lulusannya mampu unggul di bidang perhotelan dan pelayaran. Nah, contoh-contoh bidang pekerjaannya itu seperti kita menjadi tour guide, terus di perhotelan ataupun di pelayaran. Nah, di sini kita juga ada training perhotelan, terus kita ada program di mana magang di luar negeri oleh mahasiswa-mahasiswi D3 Bahasa Inggris. Kemudian kita juga sudah ada tanda tangan MOU antara hotel-hotel khususnya di Bandar Lampung. Kemudian kita juga ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri contohnya. Selanjutnya yaitu ada program studi dari Amik Dian Cipta Cendekia yaitu D3 Komputerisasi Akuntansi dengan akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, di sini D3 Komputerisasi ini lulusan unggul di bidang rekayasa, sistem informasi akuntansi, dan mampu menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis cloud computing pada perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur. Nah, bidang pekerjaannya apa saja sih lulusan-lulusan dari D3 Komputerisasi Akuntansi? Yang pertama yaitu pastinya bisa menjadi accounting. Yang kemudian di bidang perpajakan, yang selanjutnya ada administrator database akuntansi, dan selanjutnya ada programmer atau analis sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya masih dari Amik Dian Cipta Cendekia yaitu ada D3 Manajemen Informatika dengan akreditasi baik. Kemudian Amik Dian Cipta Cendekia D3 Manajemen Informatika. Nah, prodi ini tuh menghasilkan lulusan yang profesional dalam membangun dan mengembangkan aplikasi untuk keperluan bisnis berbasis teknologi web, mobile, ataupun desktop. Nah, bidang pekerjaan dari lulusan D3 Manajemen Informatika tuh apa saja sih? Nah, di sini yang pertama yaitu ada programmer. Nah, kemudian ada mobile, web, desktop developer. Yang selanjutnya ada database administrator karena kita juga belajar tentang apa itu database, bagaimana mengelolanya. Kemudian ada computer network administrator. Kemudian ada sistem analis and software design. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk bagaimana mendesain web itu dengan rapi, dengan baik, secara menarik, ataupun dengan program-program yang didesain lainnya. Selanjutnya yaitu di sini dalam proses pembelajaran kita menggunakan SIAKAT. Nah, di sini ada gambar SIAKAT ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Nah, kemudian program studinya kita juga memiliki ada 3 kelas yaitu kelas reguler pagi di mana mulai dari jam 7 hingga jam 5 sore atau setengah 5 sore. Kemudian ada reguler sore. Nah, ini untuk malam ya. Kemudian kita juga memiliki kelas karyawan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang sudah bekerja atau berusia itu tidak bisa kuliah, dan di ABA Amik Dian Cipta Cendekia itu kita bisa kuliah gitu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang beasiswa-beasiswa yang ada di ABA Amik Dian Cipta Cendekia. Nah, di sini beasiswa yang terdapat di ABA Amik Dian Cipta Cendekia yang pertama yaitu ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi di sini akan diseleksi, peserta akan mengajukan beberapa berkas persyaratan, kemudian kita wawancara, terus ada survei dan kemudian pengumuman lolos beasiswa. Kemudian ada prestasi akademik ranking. Ini juga bagi siswa-siswi SMA atau SMK yang berprestasi itu dapat melampirkan sertifikat ataupun ranking nasional 1, 2, 3, sampai 10. Nah, kemudian prestasi non-akademik. Contohnya apa sih? Misalkan kita pandai menari, terus kita sudah go nasional, itu juga bisa dilampirkan. Kemudian ada beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jika tadi 3 di atas adalah merupakan untuk beasiswa mahasiswa baru, nah di sini kita juga ada beasiswa untuk mahasiswa yang sudah aktif. Itu yaitu ada PPA. Jadi IP-nya harus bagus, baru minimal di atas 3 itu baru bisa pengajuan untuk PPA.
Nah, kemudian kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh ABA Amik Dian Cipta Cendekia? Nah, kemudian kegiatannya yaitu ABA Amik Dian Cipta Cendekia raih penghargaan LIDT Wilayah 2. Kemudian kita juga ada kajian rutin setiap Jumat. Kemudian dosen kita juga ada sering menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan di luar kampus. Kemudian ada seminar nasional yang diikuti oleh kampus serta workshop pengembangan kurikulum berbasis KKNI oleh LIDT Wilayah 2. Nah, kemudian UKM apa saja sih yang ada di ABA Amik Dian Cipta Cendekia? Yang pertama yaitu ada seni tari, kemudian yang kedua yaitu ada badan eksekutif mahasiswa, dan yaitu ada futsal juga, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian bagaimana sih alumni-alumni kita di luar sana? Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari masing-masing program studi. Nah, di sini ada Kak Novika Dwi Mayang Sari AMD yang bekerja sebagai staf admin PT Karya Makmur Tetars, yaitu lulusan D3 Manajemen Informatika. Nah, kesan dari Kak Novika yaitu kuliah di DCC, saya merasakan banyak ilmu yang sebelumnya saya belum miliki, dan untuk mahasiswa yang sambil bekerja seperti saya di jam kuliah DCC juga sangat bersahabat. Selain itu, saya mempunyai banyak teman dan dosen-dosen yang baik. Nah, sudah pasti karena kita kan memiliki 3 kelas. Jadi untuk kelas karyawan, kelas reguler sore itu sangat bagus untuk karyawan-karyawan atau yang sudah bekerja seperti itu. Kemudian di sini ada dari Kak Atin Supriyanto AMD, yaitu dari D3 Komputerisasi Akuntansi yang sekarang bekerja di BPJS Kesehatan Bandar Lampung. Nah, bangga bisa kuliah di DCC. Biaya yang diperlukan untuk tiap semester juga lumayan murah tapi tidak murahan karena kami tetap berkualitas. Masalah akreditasi sudah pasti. Nah, tadi sudah terakreditasi, kemudian dan tidak diragukan lagi mendapatkan banyak pengalaman. So pasti karena kita ada program yaitu magang di luar negeri, terus kita belajar web design, database, dan itu sangat berfungsi sekali untuk di dunia kerja. Kemudian ada dari Kak Sofian Ali, yaitu Sales dan Marketing Departemen BBC Hotel Lampung yang pernah juga magang di luar negeri. Terima kasih kepada ABA Dian Cipta Cendekia yang memberikan saya ilmu dan berkesempatan untuk terus menggali potensi di diri saya. Nah, inilah testimoni dari alumni ABA Amik Dian Cipta Cendekia yang saat ini sudah bekerja, dan ini dari wisuda langsung bekerja. Nah, kemudian di sini saya akan membahas nih tentang penerimaan mahasiswa baru 2022. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini merupakan brosur tahun lalu yaitu 2021, tetapi tidak jauh beda dikarenakan brosur 2022 sedang ada suatu teknis yang belum selesai. Nah, di sini saya akan membahas dari sebelah menerima mahasiswa baru dan pindahan tahun 2021-2022. Nah, untuk besok yaitu 2022/2023. Nah, program studi yang ada yaitu tadi D3 Bahasa Inggris, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi. Nah, kemudian gratis untuk biaya pendaftaran dan biaya bangunan dengan syarat dan ketentuan. Itu mengikuti beasiswa tadi ya. Nah, kemudian waktu pendaftarannya itu biasanya gelombang pertama itu sampai dengan Juli, Januari hingga Juli. Terus gelombang 2 yaitu sampai dengan September. Nah, kemudian perkuliahan itu dimulai pertengahan September. Nah, di sini juga sudah tertera biaya-biaya apa saja yang harus diperlukan setiap bulannya. Terus kemudian biaya pendaftarannya itu free bagi yang tadi mempunyai prestasi atau mengajukan program beasiswa. Nah, dengan SPP 300.000 per bulan itu sudah cukup terjangkau sekali ya gitu. Terus itu biaya di brosur belum termasuk dengan ujian kompetensi seminar nasional PKL English Proficiency Test, tugas akhir dan yudisium serta wisuda. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri ke ABA Amik Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung, itu bisa dapat menghubungi langsung Ibu Jayanti ataupun Ibu Novianti dengan nomor WhatsApp yang sudah tertera pada layar. Nah, jadi untuk teman-teman semua, yuk
kuliah di DCC sudah pasti kualitasnya dan sudah terakreditasi dengan moto Bring You to the World Class. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi video saya tentang Kampus Aba Amik Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung. Dan untuk teman-teman semua yang berminat dan ingin bergabung atau mendaftarkan diri ke Aba Amik Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung, mari hubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi sekian video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you dalam video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.